adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan semuanya pasti baik kan? Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, kakak mau adik-adik semua duduk yang manis. Siapkan Alkitabnya adik-adik semua. Tidak boleh cerita saat ibadah sudah mulai. Dan arahkan hati dan pikiran adik-adik semua kepada Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, di pagi hari ini kita akan kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan telah mengingatkan kita, membangunkan kita di pagi hari ini untuk kembali beribadah. Nah, untuk memulai ibadah kita, kakak undang kita semua bangkit berdiri dengan penuh sukacita dan dengan penuh semangat kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik, karena Tuhan Yesus yang telah menciptakan gunung, sungai, bintang-bintang dan segala isinya, karena Tuhan Yesus yang berkuasa dan tiada yang mustahil bagi Dia, mari kita angkat pujian yang berkata, Allahku besar. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami puji dan kami sembah, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Engkau telah menyertai kami hingga kami boleh ada hingga pada saat ini. Dan pada saat ini ya Bapa, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertailah ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita semua tahu bahwa kita pernah menyakiti hati orang tua kita, mama dan papa kita, adik kakak kita, teman-teman kita, bahkan kita pernah menyakiti hati Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap menjadikan kita sebagai anak-anak yang sangat dikasihinya. Untuk itu masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi Aku Anak Raja. Haleluya.
Nah, adik-adik, Tuhan telah menciptakan tangan kita, kaki kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Nah, untuk itu, mari kita menyanyikan tangan kanan, tangan kiri. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus telah mencintai kita, maka dari itu kita harus menghormatinya dan selalu bersyukur kepadanya. Kita akan masuk dalam ruang penyembahan, mari kita angkat pujian yang berkata, segala puji, hormat, juga syukur. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi lagu Tabur Firman-Mu. Peluk aku menurutmu.
Shalom adik-adik, kakak berharap semuanya masih bersuka cita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Bapa bahwa pada hari ini, pada pagi hari ini, kami telah memuji nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Kiranya kami boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati juga hamba ya Tuhan yang akan memberitakan tentang firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, cerita kita pada hari ini yaitu tentang Paulus dijaga dalam angin ribut. Adik-adik, sebelum kakak lanjut bercerita, kakak mau tanya dulu. Adik-adik punya tidak seorang adik kecil di rumah? Kalau adik-adik punya adik kecil di rumah, usianya sudah berapa tahun ya? Ada mungkin yang berusia 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, bahkan 1 tahun. Adik-adik sering tidak menolong kedua orang tua adik-adik di rumah untuk menjaga adik kecil. Kira-kira kenapa ya adik kecil harus dijaga? Adik kecil harus selalu diawasi oleh orang yang lebih dewasa daripada dia. Kenapa? Karena kalau adik kecil jatuh, ia harus segera ditolong. Begitu juga ketika ia mau makan, ketika ia mau minum, ia harus diawasi oleh orang yang lebih besar daripada dia. Untuk adik-adik yang ada di rumah, apakah adik-adik juga masih sering dijaga oleh orang tua? Adik-adik senang tidak kalau dijaga oleh kedua orang tuanya? Lalu, bagaimana dengan orang yang lebih dewasa daripada adik-adik seperti kakak? Apakah kakak masih harus dijaga lagi? Nah, adik-adik, kakak tidak perlu dijaga oleh ayah atau ibu, tapi Tuhanlah yang menjaga kakak. Tuhanlah yang menjaga adik-adik yang ada di rumah. Tuhanlah yang menjaga adik kecil kita juga. Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Tuhan lebih tahu ketika kita tidak dijaga oleh kedua orang tua kita, ketika adik kecil kita tidak dalam pengawasan, tetapi Tuhan selalu melihat. Walaupun kita tidak dapat melihat Tuhan. Tuhan tidak mau kita mengalami kecelakaan. Tuhan selalu mengasihi kita dan Tuhan menjaga kita. Seperti cerita kita hari ini, yaitu tentang kisah Paulus yang berlayar menggunakan kapal. Adik-adik, ada tidak yang dengar suara tadi? Suara apa itu ya? Coba kita dengar lagi baik-baik. Ya, itu suara kapal yang hendak berlayar. Kapal tersebut hendak berlayar ke sebuah kota. Nah, orang-orang yang hendak berlayar juga naik ke atas kapal karena kapal akan segera berangkat meninggalkan laut. Di sebuah kapal ada layar. Layar tersebut yang akan menggerakkan kapal untuk berlayar. Adik-adik, kapal tersebut akan berlayar ke sebuah kota. Kota tersebut bernama Roma. Nah, Roma ditempuh dengan sangat jauh ketika kita mau ke sana. Kira-kira mereka akan selamat tidak sampai ke sana? Adik-adik, perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang berada di atas kapal tersebut adalah orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Mereka ketika dalam perjalanan, mereka tidak pernah meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka tidak tahu bagaimana caranya berdoa kepada Tuhan. Mereka hanya berkata lewat mulut mereka bahwa mereka akan selamat atau tidak sampai ke sana. Ya, semoga angin berjalan dengan baik-baik saja. Adik-adik, selain di atas kapal tersebut, ada juga seorang bapak yang sudah tua. Namanya adalah
Paulus. Bapak Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang hendak melakukan perjalanan ke kota Roma. Bapak Paulus sudah sering melakukan perjalanan menggunakan kapal. Akan tetapi, perjalanannya kali ini adalah perjalanan yang tidak seperti biasanya karena Bapak Paulus sebagai seorang tahanan. Karena ia akan diadili oleh seorang kaisar ketika sudah sampai di kota Roma. Adik-adik, Bapak Paulus dia tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tadi. Di dalam perjalanannya, Bapak Paulus selalu berdoa kepada Tuhan. Dia meminta perlindungan kepada Tuhan agar mereka bisa sampai di tujuan dengan selamat. Adik-adik, kapal berlayar laju dengan terus. Adik-adik, setelah berlayar beberapa minggu, tiba-tiba suara angin bertiup sangat kencang. Nah, adik-adik, gelombang laut menjadi sangat tinggi. Kapal pun terombang-ambingkan. Langit yang semula terang menjadi sangat gelap karena tertutup oleh awan. Matahari, bulan, dan bintang tertutupi oleh awan-awan gelap. Orang-orang yang ada di atas kapal menjadi semakin ketakutan. Jadi, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di atas kapal tersebut? Karena angin bertiup sangat kencang, maka mereka segera menurunkan layar kapal karena layar kapal tersebut sobek ditiup oleh angin yang sangat kencang. Orang-orang yang di atas kapal pun semakin khawatir. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Mereka tetap berdoa. Paulus tetap berdoa kepada Tuhan. Pada malam hari, ada seorang malaikat yang datang menghampiri Paulus. Malaikat tersebut berdiri di sisi Paulus dan ia berkata kepada Paulus, "Paulus, kau tidak usah takut karena engkau akan sampai ke tujuan dan orang-orang yang berada di atas kapal ini juga akan selamat sampai di tujuan." Paulus sangat senang mendengar kabar tersebut. Tuhan mengirimkan malaikat kepada Paulus untuk menghibur dan menguatkan Paulus. Keesokan harinya, Paulus berbicara kepada orang-orang yang ada di atas kapal bahwa mereka akan selamat. Kawan-kawan, kalian tidak perlu takut. Tadi malam ada seorang malaikat yang datang menghampiriku dan ia berjanji kita akan selamat sampai di tujuan. Lalu Paulus mengajak orang-orang yang ada di situ untuk makan dan minum. Namun sebelum itu Paulus berdoa. Mendengar Paulus berdoa, orang-orang yang ada di situ juga bersuka cita. Mereka pun ikut makan dan sampai kenyang. Adik-adik, apa yang dikatakan oleh malaikat, Tuhan pun menepati janjinya. Keesokan harinya, kapal dibawa bertiup ke sebuah pulau. Nah, di pulau tersebut kapal kandas karena terdapat batu karang yang sangat tajam dan kapal pun tenggelam. Tetapi orang-orang yang ada di atas kapal tersebut beserta Paulus tetap selamat. Mereka berenang ke pinggir-pinggir pantai di pinggir-pinggir pulau tersebut dan mereka memegang kayu yang ada. Adik-adik, Paulus dan orang-orang tersebut sampai di pulau tersebut dengan selamat. Orang-orang yang ada di situ bersyukur karena mereka bisa belajar dari Paulus sehingga mereka tetap selamat. Nah, adik-adik, ketika adik-adik berjalan, adik-adik tidak usah takut. Sebelum adik-adik melakukan perjalanan, adik-adik bisa mengawalinya dengan berdoa. Bukan hanya ketika mau berjalan saja, tetapi ketika adik-adik mau makan, ketika adik-adik mau tidur, atau melakukan segala sesuatu yang lainnya.
Adik-adik bisa berdoa seperti ini. Tuhan, saya mau jalan-jalan. Tuhan, lindungi saya dalam perjalanan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan adik-adik juga tahu bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan tak pernah lupa akan janjinya. Adik-adik, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Cerita kita terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-44. Adik-adik bisa membuka Alkitabnya. Kita akan membacanya secara bersama-sama dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-35. Setelah kakak membacakan judul perikopnya. Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya, kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak balik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu, Paulus memperingatkan mereka. Katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk ditinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik
matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini dari Mazmur pasalnya yang ke-121 ayat 7. Mazmur pasal 121 ayatnya yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Adik-adik, kita ulangi sekali lagi. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita. Siapkan persembahannya. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Itu
Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Untuk itu semuanya ambil sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh melakukan ibadah. Ya Tuhan, kiranya puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu boleh berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan dan nantinya dapat dikelola untuk pembangunan, untuk pemberitaan Injil-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati juga yang masih sisa pada kedua orang tua kami. Ya Tuhan, pada hari ini juga kami mau berdoa untuk setiap pribadi kami. Kiranya Engkau memberkati kami, kiranya kami semakin bertumbuh dan mengasihi Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa pada saat ini kami dalam COVID-19. Engkau berkati kami yang belajar dari rumah saja. Kiranya dalam melakukan proses pembelajaran kami melakukannya dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, Engkau berkati setiap pergaulan kami, kiranya Engkau memberkati lingkungan kami. Engkau berkati juga kedua orang tua kami ya Tuhan. Engkau berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, setiap apa yang mereka kerjakan. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, khususnya dalam mendidik dan membimbing kami. Engkau berkati saudara-saudara kami yang ada bersama-sama dengan kami. Kiranya kami boleh hidup saling mengasihi. Engkau berkati kami ya Tuhan dalam kehidupan kami ke depannya. Terima kasih juga Tuhan kalau kami boleh melalui 1 minggu kehidupan kami. Kiranya apa yang kami lakukan hingga pada saat ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami yang datang berdoa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan dalam sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kakak ingatkan, Tetap semangat ibadah dari rumah, tetap rajin berdoa, tetap rajin baca Alkitab, dan ingat ayat hafalannya. selalu belajar di rumah dan selalu kerjakan tugas serta dengar-dengaran dengan orang tua, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.